Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibnu Hafiz Azwir. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang keuntungan dan produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Yang pertama kita kenali dulu apa itu Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang sistem operasionalnya itu dijalankan berdasarkan dengan prinsip syariah dan berdasarkan pada fatwa atau ketetapan dari MUI. Nah, selanjutnya kita masuk kepada produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Ada 3 jenisnya. Yang pertama yaitu penghimpunan dana, yang kedua penyaluran dana, dan yang ketiga yaitu berupa jasa. Baik, kita bahas dulu poin yang pertama yaitu penghimpunan dana. Penghimpunan dana ini terdiri dari 2 bentuk akad. Yang pertama akad wadiah dan akad mudharabah. Akad wadiah adalah akad di mana nasabah menyerahkan sejumlah uang atau dananya kepada pihak bank, di mana apabila bank meraih keuntungan, maka si nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan. Ini hanya berupa bentuk akad titipan saja. Pengaplikasiannya dalam perbankan syariah itu dapat berupa tabungan dan giro. Nah, selanjutnya akad yang kedua yaitu akad mudharabah. Berbeda dengan akad wadiah, akad mudharabah ini adalah akad di mana nasabah menyerahkan sejumlah modal atau uangnya kepada pihak bank, dan apabila pihak bank mendapatkan keuntungan, maka si nasabah juga akan mendapatkan keuntungan. Pengaplikasiannya dalam perbankan syariah itu dapat berupa tabungan dan deposito. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu berupa penyaluran dana. Penyaluran dana ini terdiri dari beberapa bentuknya. Yang pertama adanya jual beli. Nah, jual beli ini ada beberapa akad. Yang pertama akad murabahah. Akad murabahah ini adalah akad jual beli barang tertentu antara nasabah dan pihak bank yang disertai dengan margin atau keuntungan. Contohnya seperti jual beli kendaraan seperti mobil, motor, dan lain-lain. Nah, selanjutnya jual beli yang kedua yaitu jual beli salam. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang dilakukan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka atau di awal akad. Selanjutnya jual beli yang ketiga yaitu jual beli istisna. Berbeda dengan salam, istisna ini adalah akad jual beli di mana barang pesanan itu dan pembayarannya itu dilakukan di akhir. Contohnya dalam pengaplikasian perbankan syariah dapat berupa pembuatan sebuah gedung. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang bagi hasil. Bagi hasil ini terdiri dari 2 akad. Yang pertama akad musyarakah dan akad mudharabah. Akad musyarakah ini adalah akad kerjasama antara pihak nasabah dan pihak bank yang menggabungkan hartanya guna memperoleh keuntungan, serta risikonya ditanggung secara bersama-sama. Pengaplikasian dalam perbankan syariah dapat berupa pembelian ruko dan lain-lain. Yang kedua ada namanya mudharabah. Mudharabah ini adalah sistem di mana pihak nasabah ini menyerahkan sejumlah modal dan keuntungannya dijelaskan di awal akad. Nah, selanjutnya yaitu ada namanya sewa-menyewa. Sewa-menyewa ini terdiri dari 2. Yang pertama ada namanya ijarah. Ijarah ini adalah akad di mana sewa-menyewa suatu barang tertentu tanpa pemindahan hak milik. Contohnya seperti sewa ruko dan sewa yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada namanya ijarah mumtahiyah bitamlik atau dikenal dengan istilah IMBT. Berbeda dengan poin yang pertama tadi, IMBT ini adalah akad sewa menyewa di mana akhir dari akad itu berakhir dengan kepemilikan bagi seorang nasabah tersebut. Contohnya dalam pengaplikasian perbankan syariah ialah berupa kredit perumahan jangka panjang di mana perumahan tersebut lama-kelamaan menjadi hak milik bagi seorang nasabah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang ketiga yaitu berupa jasa. Terdiri dari beberapa akad. Salah satunya diantaranya ialah akad yang pertama yaitu akad wakalah. Akad wakalah ini adalah akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain yang boleh diwakilkan. Pengaplikasiannya dalam perbankan syariah dapat berupa transfer, clearing, dan inkanso. Selanjutnya yang kedua ada namanya kafalah. Kafalah ini adalah barang jaminan. Pengaplikasian dalam perbankan syariah seperti bank garansi. Nah, selanjutnya ada namanya hiwalah. Hiwalah adalah akad pemindahan piutang dari seseorang kepada orang lain. Selanjutnya ada namanya saraf.
Sarafu ini adalah akad di mana jual beli suatu mata uang dengan mata uang lain, atau dikenal dengan istilah falas atau valuta asing. Nah, selanjutnya yaitu ada namanya rahnu. Rahnu ini adalah akad penggadaian suatu barang. Dan yang terakhir ada namanya akad qard. Qard ini adalah akad pemberian pinjaman kepada nasabah dengan catatan bank tidak menerima kelebihan atau pinjaman dari pokok pemberian piutang tersebut. Nah, inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Jika pada bank konvensional, bank menerima sejumlah kelebihan dari pinjaman, nah di bank syariah ini bank tidak menerima sepersen pun kelebihan dari pinjaman yang dipinjamkan kepada pihak nasabah. Bank hanya mengharapkan pengembalian pokok pinjaman saja. Nah, landasan hukum dari akad qard ini adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran telah dijelaskan, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, inilah yang menjadi pegangan bagi bank syariah dalam menjalankan akadnya, yaitu akad qard. Pengaplikasian akad qard ini dapat berupa seperti namanya kalau di bank syariah berupa namanya qardul hasan. Nah, itulah beberapa akad yang telah saya jelaskan yang terdapat di dalam bank syariah. Nah, sudah jelaskan begitu banyaknya keuntungan yang kita peroleh apabila kita bertransaksi di bank syariah. Betapa mirisnya negara Indonesia ini yang mayoritas penduduknya beragama Muslim tetapi masih memakai sistem bank konvensional. Karena telah kita ketahui bahwa bank konvensional tersebut sangat banyak mengandung kemudaratan dan tidak dianjurkan oleh agama. Maka dari itu saya mengajak saudara-saudara untuk segera beralih ke bank syariah agar untuk mendapatkan keuntungan yang banyak menguntungkan kepada kita sebagai nasabahnya. Dan apabila kita telah mengetahui hal itu salah, tapi kita tetap mengerjakannya, maka dosanya akan berlipat ganda. Dan itu dinamakan dengan orang fasik. Baik, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.